Dan budaya bangsa Indonesia akibat statement-statement Marcel Radival. Ingat, Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Candi Borobudur dibangun oleh wali Allah. Aduh, Bapak pengacara. Gini nih, yang perlu diluruskan ya. Dia bilang Candi Borobudur dibangun oleh wali Allah. Ya kalau dibangun oleh para leluhur bangsa Indonesia memang benar. Kalau dibangun dengan wali Allah atau dibangun oleh para wali, kayaknya itu perlu diluruskan deh. Mari kita simak videonya. Akibat statement-statement Marcel Radival. Ingat, Marcel Radival akan mengundang pesulap-pesulap top dunia untuk Indonesia dan menjabarkan bahwa semua itu trik sulap. Bahwa Candi Borobudur yang dibangun oleh para wali Allah atau para sesepuh leluhur bangsa Indonesia itu sulap. Bahwa Candi Prambanan itu yang dibangun itu sulap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Ada yang lagi viral nih guys. Bahas Candi Borobudur dibangun oleh wali Allah. Bener gak sih? Masa gak sih Candi Borobudur dibangun oleh wali Allah? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang Candi Borobudur, yuk kenalan dulu dengan salah satu keajaiban dunia ini. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang sekelilingnya merupakan taman yang luas dan berada di tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bangunan Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi ini mulai diresmikan menjadi tempat wisata pada tanggal 15 Juli 1980. Kemudian Candi Borobudur ditetapkan sebagai pusaka budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Fungsi Candi Borobudur sebagai tempat bersejarah, tempat wisata keagamaan, dan tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sejarah. Candi Borobudur merupakan peninggalan dinasti Sailendra. Bangunan ini dibentuk sekitar abad ke-8 pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi ini dibangun sebagai ungkapan nyata dan rasa hormat mendalam pada leluhur dan dewa. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar, dan bagian alam nirwana di bagian pusat. Sekarang sudah kenalkan sama Candi Borobudur. Yuk kita simak video selengkapnya biar nggak gagal paham tentang siapa yang membangun candi ini. Aduh, ente ini kadang-kadang ya. Yuk kita simak video selengkapnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Candi Borobudur dibangun oleh wali Allah. Masa sih? Sedangkan Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Bisa searching di Google atau ya buka-buka buku sejarah lah tentang sejarah Wali Songo atau sejarah peradaban Islam di Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia pertama kali itu pada abad ke-7 sampai 8 yang ditandai dengan perkampungan muslim di Selat Malaka. Ada yang tahu Selat Malaka? Mari kita simak. Nah, posisi Pulau Jawa sangatlah jauh dari Selat Malaka karena tentunya perjalanan menuju Jawa harus melewati jalur darat ataupun jalur laut. Nah,
Ditambah lagi, jika Candi Borobudur dibangun oleh Wali Songo, sangatlah tidak mungkin. Karena Wali Songo muncul pada abad ke-13 sampai ke-14. Atau mungkin ada wali-wali lainnya. Wallahu alam, belum ada catatan sejarah yang menjelaskan akan hal itu. Mari kita simak lagi videonya. Pada abad itu, Wali Songo belum datang ke Indonesia. Hanya pedagang muslim yang berdagang dan pulang pergi ke Indonesia, dan kadang mereka menetap di Indonesia, sehingga melahirkanlah asimilasi dengan penduduk setempat. Sebentar, kita kasih notis dulu ya. Video ini tidak menyudutkan satu kelompok atau kelompok lainnya. Video ini hanya sebagai edukasi sejarah tentang siapa yang membangun Candi Borobudur. Jadi istilah kata, video ini hanya sebagai video pembelajaran. Mari disimak lagi videonya. Sedangkan catatan sejarah yang paling banyak diyakini tentang kedatangan Islam ke Indonesia ialah pada abad ke-13. Pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 mengaitkannya dengan keruntuhan dinasti Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258. Lalu berita dari Marco Polo pada tahun 1292. Dan yang terakhir ialah berita dari Ibnu Battuta pada tahun 1354. Nah, bukti fisik yang mengenai hal ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai tahun 1297. Dengan kata lain, masuknya Islam ke Indonesia pada abad 13 ditunjukkan dengan adanya kerajaan Samudra Pasai yang berlokasi di Sumatera. Nah, dan yang paling banyak manuskrip dan beberapa catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Islam itu masuk ke abad 14 di Samudra Pasai, dibuktikan dengan adanya makam Sultan Islam pertama, yaitu Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Mari kita lanjut. Pendapat-pendapat ini dipertegas dengan beberapa teori serta beberapa penyebaran tasawuf di Indonesia. Dan ada pun teori-teori penyebaran Islam di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Maksud saya teori Persia. Keselibet ya. Mari kita lanjut lagi ya. Sedangkan Candi Borobudur dibangun pada abad 9. Jadi jarak antara Candi Borobudur dengan Wali Songo itu sekitar 4-5 abad. Jadi jarak keduanya sangatlah jauh. Paham di sini? Jarak antara Wali Songo dengan pembangunan Candi Borobudur itu berabad-abad. Masa iya Wali Songo datang lebih dulu kemudian ngebangun si Candi Borobudur? Masa sih? Masih kita lanjut lagi videonya. Kalau misalnya Candi Borobudur itu dibangun pada abad 9, berarti kalau dihitung sekarang itu sudah lebih dari 1000 tahun Candi Borobudur berdiri. Candi Borobudur dibangun sebagai tempat ziarah, yakni tempat sebagai sarana untuk menuntun umat manusia beralih dari nafsu duniawi menuju kebajikan dan pencerahan dharma. Borobudur ialah lambang kehebatan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah. Meski sudah ribuan tahun, tapi Candi Borobudur masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bahkan ia masih menjadi situs wisata budaya yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat mancanegara. Bayangkan, hebatnya masyarakat pada zaman itu yang mampu membangun candi sebesar itu dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Kehebatan kuli Jawa. Masih mantap kan? Menurut sejarawan, candi ini dibangun pada masa Maharaja Samaratungga dan kemudian dilanjutkan oleh putrinya, yaitu Ratu Pramodawardhani pada kurun tahun 800 sampai 850. Rintisan proyek Borobudur telah dimulai oleh raja pendahulunya, yaitu Raja Dharanindra dan Samaragrawira. Kira-kira bagaimana sih Candi Borobudur itu dibangun? Ya kali pakai bangsa jin, atau ya mending kita buktikan secara logiknya aja. Lanjut lagi videonya. Dikutip dari situs manajemenproyekindonesia.com, kita bisa melihat gambaran bagaimana nenek moyang kita pada waktu itu membangun Candi Borobudur. Yuk simak. Tapi sebelum kita menyimak ini, saya mau menambahkan ya. Pada masa kerajaan Hindu ataupun kerajaan Buddha di Indonesia, memang hal-hal gaib itu ada ya. Dan saya pribadi pun meyakini hal gaib itu ada. Di sini kita meluruskan bahwa Candi Borobudur itu tidak dibangun oleh wali Allah. Oke, mari kita lanjut. Bagaimana nenek moyang kita membangun Candi Borobudur? Pada awalnya,
Lokasi Borobudur adalah sebuah bukit yang ditumbuhi tanaman tropis dan pepohonan. Inti Borobudur adalah bukit tanah yang dibersihkan dan dibabat untuk dibangun sebuah candi. Di masa lalu, bukit alami ini kemudian dibuatkan teras-teras seperti punden berundak atau piramida bertingkat. Kemudian di masa kerajaan Mataram kuno, dilakukan pembangunan 3 undakan pertama yang menutupi struktur asli piramida berundak tersebut. Candi Borobudur disusun dari balok-balok batu. Setiap potongan batu disambung tanpa menggunakan semen atau perekat. Batu-batu ini hanya ditumpuk atau disambung dengan pola tertentu agar saling mengikat. Batu bahan bangunan Candi Borobudur adalah batu andesit, yaitu batuan bekas vulkanik yang ditambang dari tebing perbukitan di lereng Gunung Merapi di sekitar Muntilan dan Magelang. Di sini batu dipahat dalam ukuran standar, kemudian dikirim ke lokasi proyek di sekitar Borobudur. Batu dipahat sesuai kebutuhan dengan susunan batu yang saling mengunci dengan beberapa ukiran khusus. Nah, Candi Borobudur dibangun tanpa semen, hanya menggunakan kuncian-kuncian batu yang mana sehingga ketika kuncian itu dipasangkan dengan batu lainnya, maka dia akan kokoh tanpa bergerak atau bergeser karena terkunci dengan sistem yang dipakai oleh para arsitek zaman dulu. Mantap gak tuh pembangunan Candi Borobudur? Ayo kita lanjut lagi videonya. Misalnya untuk arca Buddha, patung singa, maka Raja Ladrawa atau pancuran air, berornamen kala atau makara, stupika dan stupa. Blok batu candi ini kemudian diangkut dan ditumpuk dan dipasang pada bangunan candi. Batu diangkat ke atas mungkin dengan menggunakan lereng menanjak dengan konstruksi kayu dan tanah, atau dengan memakai perancah kayu dan bambu. Seluruh permukaan bangunan dilabur atau dilapisi dengan bajra lepa, yakni semacam plaster putih yang dibuat dari campuran kaolin, kapur, dan resin dari getah tanaman. Balok-balok batu penyusun Candi Borobudur ukurannya sekitar 25 x 10 x 15 cm dengan berat per potong balok batu diperkirakan antara 7,5 kg sampai 10 kg. Dengan ukuran balok batu sebesar dan seberat itu, balok-balok batu bisa diangkat dengan mudah. Sedangkan untuk patung Buddha yang beratnya diperkirakan sekitar 145 kg sampai 225 kg, kemungkinan dibawa dengan cara ditarik dengan hewan atau dipikul secara beramai-ramai. Jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan sekitar ada 55.000 meter persegi atau sekitar 2 juta balok. Jika Candi Borobudur diperkirakan dibangun selama 23 tahun dan 2 tahun pertama digunakan untuk menyiapkan lahan, maka proses pembuatan balok dan pemasangannya adalah 21 tahun atau sekitar 7.665 hari. Kalau jumlah balok batu Borobudur diperkirakan berjumlah 2 juta balok, maka proses pembuatan balok dan penyusunan batu candi adalah sekitar 2 juta dibagi 7.665, yang mana hasilnya sekitar 261 balok batu per hari. Itu jumlah yang relatif dan tidak banyak, karena bisa dilakukan dengan cara gotong royong. Dari perkiraan di atas, ternyata Candi Borobudur yang megah itu dibangun dengan teknik atau cara sederhana. Bahkan pada zaman itu belum ada alat berat seperti bulldozer atau kren. Masyarakat membangun Candi Borobudur pada waktu itu hanya menggunakan alat sederhana seperti palu dan pengungkit. Lalu memindahkan berbagai macam bahan bangunan tersebut dibantu dengan menggunakan gerobak yang ditarik oleh hewan. Candi berdenah mandala berbentuk gunung berundak dan bermahkota stupa ini merupakan mahakarya agung leluhur bangsa Indonesia. Keindahan dan kejeniusan rancangan bangunan Borobudur merupakan bukti betapa budaya, ekonomi, dan teknologi peradaban Jawa kuno. Makanya nggak heran kalau teknik sipil asli Indonesia sudah sangat terkenal di mana-mana. Bagaimana tidak, mereka dari kecil sudah terbiasa ikut orang tuanya atau ya mencari sekedar uang tambahan untuk menambah jajan, atau biasa dikenal dengan nama kuli Jawa. Bayangkan, nama kuli Jawa sangat terkenal di mana-mana. Bangun gedung pasti ada kuli Jawa, atau ya bangun-bangun hal lainnya pasti terdapat kuli Jawa. Masya Allah, hebat kan kuli Jawa tenaganya. Mari kita lanjut lagi videonya.
Demikian sedikit tentang pembangunan Candi Borobudur yang telah kami rangkum. Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk penutup saya menambahkan, hal gaib itu memang ada. Cuman yang harus kita perhatikan, tidak semua yang berbau gaib itu selalu dipautkan dengan bangsa jin atau hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.